Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Markombor. Pemirsa, kontestasi pemilu 2024 seyogianya akan berlangsung kurang lebih 1 bulan lagi sehingga perlu dilakukan berbagai kesiapan dan persiapan yang matang dari berbagai pihak untuk dapat menciptakan pelaksanaan pemilu yang sangat berkualitas dan juga tentunya bermanfaat. Karena diyakini pelaksanaan pemilu 2024 kali ini tidak hanya melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa, namun diyakini dapat menciptakan wadah untuk lahirnya peluang bisnis yang sangat berpotensi untuk dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dari pasca pemilu dan hingga ke ujungnya nantinya. Lantas seperti apakah peluang bisnis yang berpotensi muncul dalam momentum pemilu 2024? Tentunya bersama saya Muhammad Azrul Nasution dan rekan cantik saya yang akan memandu acara hebat ini, ada Nur Hasan. Benar sekali pemirsa, dan tentunya bersama saya Nur Hasana, kali ini kita akan membahas lebih detail ya bagaimana sih sebenarnya peluang UMKM jelang pemilu di tahun 2024 ini. Karena tentunya kita sebentar lagi akan merayakan Pesta Demokrasi yang berlangsung sejak nanti tanggal 14 Februari 2024. Nah, bagaimana nih pemirsa persiapannya? Udah matang belum ya? Untuk itu sudah hadir bersama kita ya narasumber yang sangat luar biasa, tentunya memiliki wawasan yang bisa kita katakan ahli di bidangnya ya. Yang pertama ada Bapak Sunarji Harahap MM ya. Assalamualaikum. Selamat datang Pak. Selamat datang. Gimana nih kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah sehat, baik ya. Tentunya pastinya penuh semangat ya. Penuh semangat ya. Apalagi tema ini adalah sangat luar biasa ya, membahas seputar perekonomian ya, peluang UMKM jelang pemilu. Ini kita juga pengen tahu ya, bagaimana sih sebenarnya peluang pemilu ini, UMKM ini menjelang pemilu dan juga nanti pasca setelah pemilu ya? Ya, pastinya Nur Hasana, terlebih lagi Pak Sunarji ini adalah seorang akademisi yang pastinya erat dengan kaitan anak-anak muda milenial yang banyak pelaku platform di dunia media sosial ini. Bagaimana geliat mereka untuk memajukan UMKM juga nanti di momentum pemilu ini kita penting tanyakan Nur Hasana. Iya, benar sekali. Dan tentunya nih Bang Azrul, Ya, sebagai kaula muda ya, ya, pasti. kita intermezzo dulu nih. Kita dua ini kaula muda ya pastinya. Iya. Saya masih muda juga loh. Masih muda masih ya, muda jiwanya ya Pak ya, Iya. jiwa muda ya. Harus bisa nih udah mulai dari sekarang memantapkan pilihannya. Karena tentunya adalah pemimpin-pemimpin yang akan kita pilih nantinya itu jangan sampai kita nyesal dalam memilihnya ya. Karena ini juga nih pemirsa sebagai informasi ya, kita sebagai generasi muda juga bisa mengambil peluang ya dalam proses pemilu ini, karena nih gencarannya cukup luas ya Bang Azril ya. Benar sekali Nur Hasana. Tapi kalau begitu Nur Hasana, kita tadi sudah dibuka opening yang sangat baik dan sangat epik dari Suara Emas dari rekan-rekan kita. Ada Bang Fahmi di sana. Wow, keren banget ya. Pinky, Iya, Blackpink ya, Blackpink ya Bang. Biar kelihatan lebih muda. Lebih muda. Sesuai tadi Iya. ya, generasi milenial. Walaupun sebenarnya masih muda usianya. Iya, betul. Berarti masih ikut kategori kami, kalau muda ya Bang? Kaulah muda dong. Kaulah Saya Masih kan lama. Gen Z. Gen Z Gen ya. Z. Baiklah pemirsa, nah berbicara tentang peluang UMKM di pemilu 2024 ini, kami hadirkan pula telepon interaktif kami di 0811 6100 386. Sekali lagi di 0811 6100 386. Siapa tahu Anda memiliki pertanyaan atau juga hal-hal yang berkaitan tentang pemilu ini ingin Anda tanyakan kepada narasumber kami. Kami akan bisa menjembatani pertanyaan Anda untuk kami alihkan langsung kepada narasumber kami. Begitu ya Nur Hasana? Oke. Untuk mengawali nih Pak, Silahkan, kalau Nur kita Hasana. membahas seputar peluang UMKM jelang pemilu ini, kita pengen tahu juga sebenarnya pertumbuhan ekonomi nih sekarang saat ini di awal tahun ini seperti apa nih Pak, pandangan dari Bapak selaku akademisi? Oke, pertumbuhan ekonomi tentunya kita lihat di sepanjang saat ini ya. Tentunya kalau kita lihat masih pada kisaran 5% ya Indonesia ini. Dan kalau kita dilihat di triwulan ketiga juga itu masih pada level 5%. Kalau untuk Sumatera Utara itu berada pada 4,9% ya. Artinya kalau kita lihat ini perkembangan perekonomian kita masih tidak jauh berbeda nantinya kalau pada saat kita di masa pemilu ini, dan kita lihat perkembangan seperti apa ke depannya. Artinya kalau kita lihat persentase nanti pada saat pemilihan ini, pemilu tersebut akan mengalami peningkatan persentase pendorong ekonomi itu paling tidak 0,1 sampai 0,2%. Ya, karena tentunya di balik dari pemilu ini akan terjadi peningkatan perekonomian diakibatkan dari 7,2 juta sebagai penyelenggara pemilu. Salah satunya itu adalah memberikan satu daya beli yang sangat meningkat di sana tentunya. Tentunya kita harapkan tentang perekonomian kita yang ada di Indonesia ini
kita harapkan bagaimana Indonesia ini di masa nanti tentunya pemilu ini tentunya banyak peningkatan-peningkatan. Terus tentunya banyak industri-industri UKM dan tentunya yang akan muncul ya untuk menggeliatkan bisa, perekonomian kembali. Iya, akan muncul pegiat ekonomi yang baru gitu. Apalagi tadi juga sudah disinggung ada generasi Z ya, milenial. Tahun ini memang luar biasa kita ya. Kalau sebelum ada 2019 ya, ada 2014 ya. Itu pemilu tersebut kita masih umur yang mungkin yang orang-orang tua ya didominasi ya, tapi tahun ini generasi Z. Ada sekitar 50% lebih pemilih. Setuju. Ya, itu yang suaranya generasi berasal Z. dari Gen Z. Suaranya itu Gen Z, sangat ya? besar kemungkinan akan mendorong pemilih-pemilih milenial tadi itu menentukan pilihannya. Ah, inilah tugas-tugas dari bagaimana KPU ya selaku penyelenggara tadi tersebut harus betul-betul gencar mensosialisasikan dengan berbagai informasi-informasinya, baik itu melalui media online, media massa, dan mungkin bahkan juga beberapa media lainnya seperti advertising, spanduk dan sebagainya. Karena ini menjadi PR juga bagi penyelenggara pemilu ya. Saya lihat di Kota Medan, Sumatera Utara ini itu banyak saya lihat belum ada nampak di sekitaran di jalan-jalanan tuh belum ada himbauan-himbauan untuk memilih, kesadaran memilih, bagaimana tanggalnya tuh nggak ada gitu. Kita lihat pada tidak ada informasi tanggal kapan pelaksanaan pemilu itu. Hanya ada caleg-caleg yang akan dicoblos saja ya, betul. tidak memberitahukan kapan sebenarnya dicoblos seperti itu ya. Pada masa caleg-caleg itu banyak spanduk-spanduknya. Nomor berapa gitu ya, visi-misinya, namanya siapa, visi-misinya gitu betul. ya. Tapi itulah herannya kita sampai sekarang udah hampir mau sebulan ini mau selesai, tapi saat sekarang ini belum ada saya lihat spanduk yang mungkin secara umum bertebaran di luar di daerah Sumatera Utara ini yang saya lihat ya. Yang berisikan terkait sosialisasi dan juga edukasi akan pentingnya pemilu 2024 nanti. Iya. Baik, kalau kita beralih ke hal yang demikian, tadi Anda mengatakan ada sekitar dimulai dari 0,1% nantinya akan terjadi pertumbuhan perekonomian ini. Apa yang menjadi indikator khususnya di Sumatera Utara ini untuk membuka peluang-peluang usaha? Sudah adakah Anda melihat bibit-bibit peluang UMKM kita ini menaik? Peluang UMKM kita di Kota Medan khususnya Sumatera Utara ini peluangnya itu kita lihat meningkat. Ya. Karena tentunya ketika pemilu ini terjadi pasti dia mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, secara otomatis akan tumbuhlah tadi para penggiat UMKM baru ya, misalnya dari sisi paling tidak dia advertising yang spanduk ya, ada juga mungkin tekstil ya. Ada juga mungkin industri jasa, konsumsi bisa jadi. Konsumsi ya, makan minuman, transportasi juga ya, secara logistik. Artinya peluang-peluang ini luar biasa sebenarnya menjelang pemilu ini karena anggaran pemerintah itu udah luar biasa. Ya. Sekitar 771 triliun ya digelontorkan Kementerian Keuangan untuk penyelenggaraan pemilu ini. Artinya dana yang sebesar itu tentunya akan banyak dimanfaatkan oleh penyelenggara pemilu yang itu digunakan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga akan tumbuhlah pergerakan ekonomi ini akan semakin meningkat karena ditandai dengan adanya daya beli masyarakat yang tinggi akan mendorong pertumbuhan ekonomi juga secara otomatis tentunya. Ini diharapkan tentunya ya para generasi Z kita saat sekarang ini harus menangkap peluang yang besar ini dengan bagaimana memunculkan giat-giat baru lagi dalam hal paling tidak pemilu ini. Tentunya kan ini akan terus berlanjut dia. Makanya kita harapkan inilah peluang besar di event pemilu ini yang mungkin kita lihat ada 5 pemilihan ya dari presiden, wakil presiden, DPD, DPR RI, DPD Sumut, DPD Kota Medan. Ya, tentunya ini kan satu sosialisasi yang luar biasa kalau kita lihat gencar-gencarnya masyarakat untuk bisa menggunakan alat peraga kampanye tadi ya secara logistik. Inilah tentu kita harapkan bagaimana generasi Z ini dengan media-media sekarang juga banyak kita lihat promosi-promosi digital yang untuk bisa memberikan konsultan-konsultan bagi para caleg. Nah, ini juga salah satu juga media yang baik untuk digunakan juga untuk sebagai
konsultan dari sisi pemilih juga. Ya, baik sekali. Ternyata apa yang disampaikan oleh Pak Sunarji ini terkait tentang peranan generasi Z ini sangat sebenarnya berpengaruh sekali terhadap pemilu ini, apalagi kalau mereka pandai melihat peluangnya. Kalau Nur Hasanah sendiri melihat peluang apa yang pandai ya? Ya kita bisa lah. Peluang melihat peluang apa ya kira-kira Melihat ya? cogan Melihat ya? cuan ya, cuan Cuan dong ya, Bang. cuan ya. Kalau kita lihat nih, Bang, kan tadi seharusnya generasi Z ini harus bisa melihat peluang. Nah, Ya. ini mungkin pemirsa juga masih bingung kali ya, karena mungkin yang bagi-bagi pemula nih, bagaimana sih untuk menemukan peluang itu? Mungkin dari Pak Sunarji bisa menambahkan, menginformasikan kepada pemirsa yang di rumah, bagaimana nih caranya? Ya, untuk menumbuhkan peluang tersebut, tentunya kita ketika kita ingin membuat suatu bisnis, tentunya kita lihat tentunya di dalam studi kelayakan bisnis itu ada namanya kita lihat pasarnya, ya, aspek pasar. Sehingga kita lihat aspek pasar tadi itu kan akan kita lihat saat sekarang ini di event pemilu ini, itulah mengenai kita apa-apa saja yang kita bisa berikan kontribusi bagi caleg-caleg ya untuk bisa mereka itu mendapatkan paling tidak bantuan dari kita. Itu paling tidak dengan tadi konsultan atau juga dengan bisnis tadi digitalisasi paling Menjual tidak jasa ya, pengelolaan sosial media. Iya, sosial media ya, makanya banyak para generasi Z itu yang sebagai apa namanya mungkin termasuk dari bagian tim suksesnya juga kalau tim dikatakan, ses ya, tim ses. kan? Karena kan tim sukses itu dibayar juga Pasti. itu kan, ya kan? Karena mereka akan mempromosikan, ya, menyampaikan, mensosialisasikan semua program-program dari caleg tersebut. Nah, ini tentunya banyak teman-teman juga yang saya lihat khususnya di mahasiswa saya itu juga jadi salah tim-tim seperti itu gitu, salah satunya gambarannya. Tentunya inilah yang mungkin saat ini yang mungkin sangat tren ya kalau kita lihat pertumbuhan dalam sisi generasi Z ini dalam untuk bisa menangkap peluang di pemilu ini. Selain tentunya usaha-usaha yang kayak kita tadi advertising ya, spanduk yang bertebaran di mana-mana, ini akan menjadi salah satu pilihan yang terbaik untuk bisa kita memulai ya usaha tersebut. Makanya ini menjadi ya momentum ya kebangkitan ekonomi sebenarnya di masa-masa pemilu ini tentunya. Baik, lantas kalau untuk generasi Z sendiri dalam memberikan ataupun mengambil peluang yang sudah ada ini, bagaimana mereka memanage untuk menghasilkan package yang bagus dalam penciptaan peluang UMKM maupun bisnis usaha pada momentum pemilu 2024 ini, Pak Sunarji? Ya tentunya bagaimana untuk bisa membuat mindset ya dalam seorang generasi Z itu, bagaimana dia mampu untuk bisa memberikan kontribusi besar gitu ya bagi para caleg ya, para kontestan yang tentunya tampil untuk bisa mereka itu untuk memberikan peluang besar untuk mereka untuk bisa menunjukkan mereka itu mampu untuk bisa kontribusi. Karena generasi Z tadi kan sampai 50% lebih pemilihnya tadi itu tentunya bisa dia punya masa. Biasanya kan remaja atau generasi Z ini kan punya masanya tersendiri ya. Sehingga mereka akan paling tidak akan melihat bagaimana karakter-karakter anak-anak sama zaman sekarang ini generasi Z tersebut akan untuk bisa memilih di orang-orang yang mampu mendekati gaya-gaya kepemimpinan seperti mereka. Nah, ini kita harapkan tentunya sosok yang bagaimana melabelkan dia milenial, ini akan juga salah satu nilai jual tinggi tentunya kalau kita lihat. Makanya baik itu dari pilpres ya, capres-capres atau juga kontestan juga caleg-caleg, bagaimana dia harus merebut hati dari kaum milenial ini. Para kaum milenial dan Gen Z ini ya. Generasi Z. Walaupun tidak tertutup kemungkinan juga terkadang masih banyak juga yang milenial ini juga ditentukan oleh kaum orang tuanya. Karena gitu juga dia. Doktrin dari keluarga itu salah satu faktor ya, Pak. Iya, betul. Katakan ada juga yang seperti itu persentasenya ya. Karena mungkin doktrin tadi mungkin ada atau juga mungkin masih bingung-bingung dia ya kan. masih galau nih mikir yang mana galau pilih yang mana ya. Iya, jadi mungkin pasti dia membilangkan udah ini aja ikut mama aja kan seperti itu ya kan. Itulah mungkin
paling tidak gambaran dalam hal kita melihat prospek dari generasi Z ini. Prospek generasi Z untuk mengambil peluang terhadap momentum pemilu ini ya Nur Hasana. Kalau kita kaitkan terhadap generasi Z ini, mereka sebenarnya memiliki potensi, namun harus pandai mengambil wadah maupun peluang yang sudah ada di depan mata. Lantas kalau kita tadi sudah banyak berbicara tentang progres yang akan hadir pada momentum pemilu ini, seperti apa pula pasca pemilu nanti terhadap pertumbuhan perekonomian kita dan peluang UMKM apa yang akan eksis setelah pemilu 2024. Bersama kami nanti akan membahas setelah lagu yang satu ini, pemirsa. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Markombur dengan tema menarik yang kami angkat, yakni peluang UMKM jelang pemilu 2024. Tentunya masih bersama saya Muhammad Nasution dan rekan cantik saya ada Nur Hasana. Benar sekali. Nah kita tadi kan sudah mendengarkan ya pemirsa ya Bapak terkait dengan bagaimana nih peluang UMKM yang harus diambil nih peluangnya oleh para generasi milenial dan juga generasi Z ya terkait jelang pemilu ini. Nah bagaimana nih, tadi Bapak udah memberikan kiatnya ya, bagaimana nih, apakah mereka masih bisa survive dengan skill mereka yang sudah didapatkan tadi setelah Pilpres nih Pak, ataupun setelah pasca pemilu gitu. Bagaimana Pak, silakan. Pasca pemilu tentunya kita lihat mengenai prospek UMKM ini tentunya tidak akan jauh berbeda dengan sebelum atau masa sekarang lagi mau pemilu ya. Artinya mengapa? Karena tentunya pemilu yang kita katakan Pilpres, Pileg ini terus akan berlanjut dengan adanya pilkada-pilkada ya. Sehingga ini tidak akan membuat penurunan-penurunan ya dalam hal sisi UMKM tadi. Bahkan tentunya inilah menjadi support ya bagi untuk kedepannya ini untuk bisa mencari dalam hal kiat-kiat lainnya untuk bisa mensosialisasikan atau juga untuk membranding ya dari setiap para calon-calon yang tentunya nanti balik itu Pilkada Kota Medan, Pilgubsu ya, dan tentunya ini menandakan bahwasanya pergerakan perekonomian sepanjang kita Pilpres dan Pileg yang terjadi tiga periode ya, dari tentunya sebelumnya ini tidak ada hubungannya keterkaitan dengan penurunan ekonomi. Sehingga artinya memang kenapa terjadi seperti ini? Karena Indonesia ini luar biasa kalau kita lihat. Habis ketika terjadi Pilpres, semua akan yang mungkin jadi mungkin saling kontra ya, tapi mereka ketika sudah selesai pemilu akan berkawan lagi gitu ya. Mereka akan menjadikan mereka itu ikut dalam bagian secara tidak langsung. Sehingga tidak ada pernah terjadi ketika selesai di pasca pemilu ini misalnya terjadi kerusuhan dan sebagainya. Ya alhamdulillah, artinya toleransi Indonesia ini, rasa keberagaman kita ini luar biasa memang Indonesia ini. Karena itulah menunjukkan kita ini memang Indonesia ini kita lihat pertumbuhan perekonomiannya ya dari saat sekarang ini masih tetap konsisten ya di dalam 5%. Sehingga paling tidak yang tadi membranding lah, yang tadi tentunya advertising lah, itu akan tetap eksis dia. Ya, makanya tinggal kita peningkatan upgrade skill ya. Upgrade skill yang harus kita tingkatkan dalam hal ini. Karena memang ya membranding itu kan tentunya nggak langsung dari lama ya. Tentunya dari kapan saja bisa gitu. Dari lama, dari awal tentunya kita harus mengejar itu ya untuk bisa membuat kita atau caleg kita tersebut ya punya nilai jual dan juga calon-calon kita punya nilai jual tinggi di mata masyarakat. Nah, inilah faktor dari komunikasi juga ya, talenta generasi Z tersebut tentunya. Makanya banyak ya itu generasi Z sekarang ini memang melakoni hal itu gitu dengan menguasai banyak bidang dalam hal paling tidak ya berbagai aplikasi yang mungkin bisa dimanfaatkan digunakan untuk membranding dari para calon tadi tentunya. Ya, apakah hal tersebut sudah terimplementasikan baik ini dari Pak Sunarji ini terhadap seluruh aktivitas Anda khususnya kepada mahasiswa? Benar. Mengingat Karena Bapak seorang dosen ya ya, ataupun akademisi ya Pak. Kalau boleh tahu dosen di bidang apa dan seperti apa tanggapan dari mahasiswa Anda untuk Anda lihatkan kembali dalam mencari ataupun menangkap peluang-peluang UMKM ini? Iya, jadi kebetulan saya kan sebagai akademisi dosen dan juga dosen di UIN Sumatera Utara dan juga di guru juga ya di SMA Unggulan Al Azhar Medan dan juga di SD Profesional Management School Indonesia tentunya.
di situ salah satunya di mahasiswa saya di UIN Sumatera Utara itu ada salah satu mahasiswa saya itu bagaimana mendorong bagaimana ini menangkap peluang tadi Ya. dengan cara membranding caleg-caleg ya yang tentunya yang ada saat sekarang ini untuk bisa mereka itu punya nilai jual tinggi. Makanya dia menguasai kebetulan aplikasi ya kalau kita lihat Photoshop ya, Corel yang mampu untuk bisa bagaimana untuk mempublikasikan mungkin foto-fotonya ya, posternya bahkan akun-akun medsosnya pun sebagai untuk bisa mempromosikan itu langsung dipegang dari pribadi tersebut dan itu tentunya ada honornya dibuat oleh para caleg tersebut. Ini artinya menunjukkan peluang tadi itu muncul ya ketika memang ini pandai-pandai untuk bisa mendapatkan mencari peluang tersebut. Nah, inilah makanya kalau kita punya satu keahlian, punya satu kemampuan dalam untuk bisa mengaplikasikan keilmuan kita, tentunya ini akan sangat bermanfaat tentunya kita lihat prospek-prospek untuk yang akan datang tentunya. Ya, potensi diri dari mahasiswa ataupun mahasiswi Anda khususnya untuk pelajar di Sumatera Utara ini mereka sudah mampu untuk mengambil peluang dalam menciptakan satu UMKM pandangan ini. ataupun menciptakan satu usaha yang berbentuk UMKM ini Pak dalam momentum pemilu. Anda lihat warga Sumatera Utara khususnya anak-anak mahasiswa? Iya, di mahasiswa itu tentunya juga dia punya kreativitas tinggi ya. Mungkin salah satunya tadi mungkin dari sisi branding tadi yang kita lihat tentunya dari sisi UMKM yang bisnis kita lihat salah satunya tadi mengenai tumbuhnya tadi advertising ide-ide bisnis yang sifatnya ya kayak membuat spanduk, sablon ya. Nah, itu tentunya mereka munculkan ya dalam pribadi mereka, ini peluang tadi gitu. Ini tentunya sangat menjanjikan sehingga akan ke depan ya ini tidak akan hilang gitu untuk model-model promosi spanduk dan advertising yang lain tentunya kita lihat. Nah, inilah tentunya momentum ini diharapkan bagaimana ya generasi Z ini juga punya andil besar ya. Bagaimana momentum ini kita sebagai warga negara untuk bisa memberikan suara-suaranya ya untuk pemilihan pada tanggal 14 nanti tentunya Februari 2024 ini tentunya. Nah, kalau kita berbicara tentang generasi milenials ini kan paling identik Nengoknya dengan ke saya aja gak lama Iya, generasi kayaknya milenial ya. Nengok berdua gitu ya. generasi milenials ya. Iya. Iya. Yang masih milenial kami. Masih usia tahun depan 17 tahun. 17 tahun ya. 17 ya. Nggak dibalik ya. Iya, makanya di syarat pemilih itu kan umurnya 17 tahun. 17 tahun ya. Paling tidak di umur SMA kelas 3. Sudah ber-KTP ya. Udah ber-KTP Memiliki dia. identitas ya. Makanya di sekolah SMA Unggulan Azhar itu udah didata siapa siswa-siswa yang udah kelas 3 itu umur 17 tahun dikasih KTP oleh capil setempat. Instansi terkait dia. Iya. Baik, luar biasa sekali. Iya. Itulah menjemput bola ya. Nah, istilahnya. iya betul, luar biasa. Karena memang. tentunya nih kalau kita bahas ya, Gen Z ini identik dengan generasi strawberry. Ya, Strawberry. identik ya. Dia mudah menyerah dengan keadaan Iya, gitu ya. betul. Nah, ini bagaimana nih tantangan yang dapat Bapak lihat mungkin ya di rasakan. mahasiswa nih tentunya kan Bapak seorang dosen kan mungkin banyak tantangannya ya dalam memberikan ilmu kepada mahasiswa yang mungkin mereka juga tidak menerima seutuhnya pemateri yang Bapak berikan tentang peluang UMKM ini. Bagaimana tantangannya, Pak? Ada masukan yang diberikan mereka juga ke Bapak seperti ini Pak, atau seperti Pak. apa gitu? Karena jujur Pak, Gen Z ini identiknya kalau bisa ya semuanya itu instan kalau bisa. Kalau bisa rebahan gitu ya, dapat cuan gitu. Tapi bisa nggak ya Pak? Silakan Pak. Ya, mindset tentunya kita generasi Z ini tentunya kita melihat ya seperti mereka itu mau instan saja ya seperti itu ya. Padahal mereka itu justru lagi aktif-aktifnya sebenarnya. Usia masih produktif. Produktif dia dalam untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan dalam hal ya terkait mungkin pemilu ini gitu ya. Jadi tentunya kalau kita lihat dari generasi Z tadi yang umur 17 tadi itu ada konfrontasi yang mungkin kita terjadi ketika menyampaikan mengenai hal pemilu atau juga peluang-peluang ini. Kita berikan semacam ide-ide yang tentunya mendapatkan gambaran mereka tuh agar bagaimana supaya terbuka peluang-peluang yang ada gitu. Ya mungkin mereka kalau kita lihat memang hanya sepintas yang mungkin mereka tergambarkan sehingga kita harus memperjelaskan lebih mendalam. Kiat-kiatnya seperti apa, caranya seperti apa. Ini tentunya akan dimunculkan ya bagaimana kita untuk bisa punya karya, punya keterampilan, punya keahlian
Makanya di era kita digitalisasi ini, tentunya seorang yang milenial harus punya keahlian, ya. Baik itu tadi mengenai digitalisasinya, atau juga mengenai keahlian mungkin dia dari komunikasinya, ya. Itu tentunya punya nilai jual tinggi tentunya di masyarakat. Persuasive communication Iya. skills-nya ya. Kalau misalnya kita nggak pandai pula bersosialisasi di masyarakat, atau juga tidak punya kemampuan dalam hal untuk bisa kita punya nilai jual di masyarakat, ya kita akan kalah dengan tergerus dengan zaman saat sekarang ini. Ya, karena kita harus siap menantang di era digitalisasi sekarang, era revolusi industri 4.0, ya kan? Artinya dengan kemajuan industri ini, kita meyakinkan bagaimana generasi Z ini harus betul-betul punya skill dan kemampuan agar bisa menghadapi masa depan yang lebih baik tentunya. Wow, menarik sekali. Menarik Tapi ya? kalau kita berbicara tentang skill anak-anak muda, khususnya kaum milenial ini dalam kontestasi pemilu 2024 ini, banyak sekali tantangan dan juga banyak kali saingan yang harus dihadapi anak-anak muda ini. Lantas bagaimana mereka mempertahankan kualitas skill dengan jumlah kuantitas banyaknya orang, Pak, agar mereka tetap dilirik dan juga diminati banyaknya para penyelenggara advertising mungkin ataupun hal-hal yang berkaitan tentang pemilu. Ya, memang kalau kita lihat kualitas dari era milenial saat sekarang ini, bagaimana potensi dari seorang tadi yang kita katakan punya keahlian, bagaimana menjaga kualitasnya, ya tentunya terus di-upgrade, ya, di-upgrade kemampuannya untuk bisa terus berkompetisi. Karena orang juga mengupgrade diri, ya, yang orang lain, ya kita harus bisa mengupgrade. Karena hidup ini terus akan mengikuti perkembangan zaman. Benar. Kalau kita tak mampu mengikuti perkembangan zaman, tentunya kita akan kalah dengan yang lain. Karena hidup ini pasti kita harus berkompetisi. Ya, siapa yang nggak sanggup berkompetisi, ini akan gugur dia, hilang dia, Hukum tenggelam. alam gitu ya, Iya. seperti hukum alam. Ya. Jadi itulah dengan kemampuan yang kita miliki, harus ada nilai-nilai plus tersendiri bagi kita. Jadi harus minimal kita paling tidak kalau ada punya keterampilan satu harus dua, kalau dua harus tiga gitu ya. Ada banyak dia harus dimunculkan itu. Itulah kalau kita berpikir kreativitas yang harus kita munculkan. Ya, apalagi sebenarnya kalau generasi Z ini kan sebenarnya mereka tuh untuk menangkap hal seperti itu sebenarnya mereka tuh cepat gitu sebenarnya. Ya. Karena daya tangkap mereka generasi Z ini agak lebih mudah kalau dilihat ya. Karena inilah bagaimana mindset dari generasi Z ini harus benar-benar punya motivasi tinggi sebenarnya. Bagaimana dia bersemangat untuk bisa menjadi seorang yang hebat, berprestasi. Luar biasa. Nah, terkait dari skill nih ya Pak, ya kan Bapak tadi sudah menceritakan bahwasanya semua mahasiswa itu harus bisa punya banyak skill dan juga kompetensi yang harus mumpuni gitu kan. Bagaimana dengan peribahasa tuh yang mengatakan bahwasanya kita tuh kalau bisa menekunin satu bidang, maka kita akan menjadi ahlinya. Tahan sebentar, apa sebenarnya arti dan juga insight meaning dari apa yang dimaksud oleh Nur Hasanah tadi? Sesaat lagi pemirsa kami akan hadirkan apa yang dimaksud tersebut setelah lagu yang satu ini. Peluang UMKM jelang pemilu tahun 2024 menjadi tema yang sangat epik kami persembahkan ke hadapan Anda. Tadi kita 2 segmen telah membahas seputaran terkait peluang-peluang UMKM yang mungkin saja timbul dalam momentum pemilu 2024 ini dan bagaimana konsistensi terhadap pelaku-pelakunya ini untuk bisa bertahan pasca pemilu 2024 nantinya. Skill apa dan konsisten apa yang harus mereka terapkan ya, Nur Hasanah? Karena tentunya kan kita kalau berbicara tadi kilas balik ya, yang hasil pembicaraan tadi adalah kata Bapak kan harus menekuni banyak bidang ya. Tapi ada juga tuh istilah yang mengatakan tekunin satu bidang maka kamu akan ahli di bidangnya. Setuju. Nah, karena kan kalau misalnya banyak nih konsentrasi yang kita pecah kan nggak bakalan jadi yang ahli gitu. Ini bagaimana Bapak menanggapi hal tersebut? Ya, terkait tentunya kita tekuni satu bidang akan tentunya ini akan menunjukkan kompetensi kita tentunya. Dalam arti kata ya kalau kita lihat di zaman di era saat sekarang ini di era revolusi industri 4.0 itu tentunya dalam hal kalau kita kompetensi di satu bidang itu tidak akan tentunya menjadi peluang kita ya, bukan berarti dalam hal ini menjas yang bidang lain, tapi artinya memang ketika kita udah menguasai satu bidang nggak salah kita punya tambahan bidang lain, ilmu lain gitulah. Artinya tetap masih dalam koridor
berkaitan paling tidak. Artinya itu namanya kita pandai-pandai menangkap peluang namanya. Kalau Menjemput di era bola tadi ya Pak ya? Hah? Menjemput bola tadi ya kan? ya menjemput rezeki. bola ya. Karena di sinilah momentum tadi kalau kita nggak pandai menangkap peluang, misalnya kita kayak di zaman di pemilu ini tentunya kita mungkin selama ini belum pandai Photoshop, belum ada Corel, tapi ketika ini peluangnya ada, kenapa kita nggak belajar? Apalagi kalau udah depan mata ya kan Pak, udah ada calegnya yang ini, udah kenal pula ya kan Pak. Pas pula misalnya saudara atau pemilik, kok pandai kan buat apa namanya gambar-gambar, poster atau Bisa lah mungkin bantu Bapak, buat nggak ada lah duitnya tuh Pak, gimana tuh? Itu dia makanya. Padahal Nggak cuan ada lagi kan. duitnya tuh Pak, gimana tuh? Padahal sebelumnya dia nggak pandai. Akhirnya karena mungkin tadi adanya kemauan yang kuat untuk dan peluang tadi itu, dia akhirnya untuk bisa menekuni itu juga akhirnya. Ya, mungkin dalam hal tambahan. Itu tadi makanya tentunya kita harus punya kompetensi tambahan dalam hal hidup kita. Karena tentunya kalau hanya secara pribadi satu, ya nggak salah sih sebenarnya. Tapi bagaimana alangkah lebih baiknya kita punya skill-skill kemampuan yang lebih lagi tentunya kita harapkan. Karena di era di zaman digitalisasi ini semua serba berubah. Bahkan kalau kita lihat yang mungkin dulu sebelum pandemi, ya kan, yang kita lihat misalnya Zoom nggak ada. Netral normal biasa saja ya Pak ya? Iya, normal aja. Ketika pandemi berubah semuanya. Nah, akhirnya semua serba digitalisasi. Serba online, ngajar pun online, bisnis pun online, Meeting juga online. semua Semuanya. serba online. Nah, ini kalau kita nggak punya kompetensi tambahan kalian ini, kita harus terus belajar. Hidup ini kan harus belajar. Tiada henti kita harus belajar dalam hidup. Artinya bagaimana inilah kita harapkan ya generasi Z dan kita saat sekarang ini harus terus tumbuh kemampuan interaktif kita, komunikatif kita, keaktifan kita dalam hal untuk menunjukkan skill-skill kemampuan kita tentunya seperti itu. Wow, menarik sekali. Keren ya? Upgrade skill is unstoppable. Luar biasa. Itu dia. Tidak ada hentinya ya, harus upgrade terus ya. Iya, itu yang juga harus kita tanamkan kepada mahasiswa-mahasiswa, kaum milenial di sana. Atas Pak Sunardi, kalau kita berbicara lebih jauh terkait pemilu 2024 ini, siogianya kita mengharapkan kondusivitas yang akan terjadi pasca pemilu 2024 nanti. Lantas bagaimana sih sebenarnya peluang UMKM ini pasca pemilu ini agar juga terkait pemilu momentum ini dijaga secara netralitas agar tidak satu menyebarkan hoax baik itu dari advertising ataupun hal-hal yang mungkin saja beredar di video media sosial. Ya, inilah terkait tentunya harus diantisipasi hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan ya di dalam pemilu ini. Karena tentunya ya dengan sebaran-sebaran ya di dalam mungkin pasangan yang satu dengan pasangan yang lain, ya masa seperti ini kan banyak ibaratkan menjudutkan pasangan yang satu, benar-benar. ada pasangan yang lain, caleg satu, caleg yang lain. Ini ya harus kita harus bisa menyaring informasi-informasi mana yang betul-betul itu relevan. Ya. Sejauh ini peluang bisnis seperti sablon advertising ini sudah menjaga netralitas tidak? Kalau saya lihat kalau terkait advertising ini nggak ada masalah sebenarnya. Mereka bahkan semua para caleg, semua para kontestan pilpres tentunya kalau mereka ingin berpesan ke sana, ya nggak ada masalah. Mereka Upgrade diri masing-masing ya Pak ya. Pasti akan makin banyak keuntungan mereka dapat di situ kan. Ya karena sebenarnya nggak ada hubungan kalau dalam hal advertising ini. Mereka bahkan welcome saja untuk bisa menerima untuk bisa dipesankan atau juga dibuatkan dalam hal promosi-promosi mereka tentunya. Tentunya ini sangat peluang tadilah ya dari seorang advertising tadi mampu mengelola hal itu tentunya. Makanya jalur netralnya itu memang pas sebenarnya karena supaya semua bisa masuk. Bisa masuk ya. Iya itu dia. Baik, sebelum ke Nur Hasanah mungkin saya mewakili dari pemirsa ini, mungkin saja saya ataupun Nur Hasanah mungkin 2 minggu lagi akan menggeliatkan perekonomian dengan wadah-wadah baru ini. Apa saja sih sebenarnya peluang-peluang bisnis yang akan bermunculan selain yang kita sebutkan tadi, sablon, advertising dan lain-lain ini Pak, menurut kacamata seorang akademisi Pak Sunardi ini yang akan tumbuh? Ya, artinya kalau kita lihat mungkin selain advertising atau juga terkait dengan printing ya atau hal terkait branding ya mungkin ini bisa kita manfaatkan pada saat sekarang ini. Mungkin kalau kita lihat segala aktivitas mungkin dari makanan, minuman ya juga logistik yang bisa kita
manfaatkan itu juga sangat bagus untuk kita munculkan dalam kegiatan UMKM kita ini. Karena tentunya kalau kita lihat sekarang kan tinggal digitalisasi. Bahkan saya lihat ada usaha yang sekarang kaki lima baru sebulan kaki lima tapi dia Lewat online. stick ya, jual stick itu ya, tapi dia di jalan tapi dia laris sekali. Ini kan salah satu UMKM juga yang sangat sangat menjanjikan kalau kita lihat. Karena sekarang nih semua pelaku-pelaku UMKM ini ya mungkin saya sarankan promosi digitalisasinya harus dikencangkan gitu. Makanya sekarang kan ada TikTok, ada IG, Berbagai media sosial ya, Pak, berbagai ya? media sosial. Itu kalau bisa bersponsor yang kayak misalnya TikTok tadi ya, memang mungkin kita sekali dua kali berpromosi tapi akan melejit sangat tinggi orang untuk bisa merasakan hal yang baru. Karena justru dengan adanya sponsor ataupun periklanan itu dia jangkauannya lebih luas Iya, ya, tidak banyak hanya viewers ya. Iya, Iya. tidak hanya di lingkup daerah kita saja seperti itu Betul, ya. iya. Makanya saya ada tuh teman saya juga itu luar biasa memang. Ya, padahal dia baru buka 3 hari karena langsung masuk ke promosi TikTok ya, langsung besoknya itu udah antrinya panjang kali lebar. Ya, nah ini menandakan tadi peran UMKM ini usaha makanan minuman ini sangat menjanjikan ketika kita pandai mengelolanya ya, mengelolanya kita dalam hal ini ya. Kalau sekarang kan tidak semua kita tidak terlepas dengan kaitan dengan digitalisasi promosi tadi seperti itu. Benar sekali. Lantas ya Nur Hasanah, untuk menjaga seperti adanya kerugian pasca pemilu 2024 ini, seorang pelaku UMKM ini seperti apa untuk melihat peluang agar nantinya pasca pemilu ini bahan ataupun bagian dari yang hasil UMKM-nya ini tidak rugi-rugi amat. Artinya ada win-win solution lah, Pak. Seperti apa? Ya, Menjaganya. kalau kita perkembangan setelah pasca dari pemilu ini, UMKM tersebut tentunya ya akan berjalan dengan normal tentunya. Makanya tadi bagaimana usaha dari pelaku UMKM terus mengupgrade dirinya, Skill mencari terus ya, inovasi. Karena begitu banyak orang punya usaha sukses sebelumnya, ketika dengan di zaman kemajuan saat sekarang ini, akhirnya hilang redup dia. Kalau tidak dia mampu mengupgrade diri untuk bisa bagaimana untuk bisa menambah untuk bagaimana kreativitas dari produk-produk tadi. Karena ya kalau kita nama manusia terkadang ada muncul namanya rasa bosan ya. Jadi perlu kita harus inovasi dalam produk kita. Makanya begitu banyak kalau kita lihat ya, salah satunya kita contoh kayak dulu pada zaman kita dulu kalau kita lihat BlackBerry salah satunya produk. Salah satu smartphone ya Pak ya? Iya, smartphone itu luar biasa kemarin tuh. Bahkan kalau dulu pada masa jayanya itu kalau kita coba pakai BlackBerry udah kayak punya orang orang kaya seperti itu lah mungkin ya kan. Karena tidak ada pada lagi bumi-buminya. Tapi sekarang redup. Ya kan nggak ada. Kenapa ini? Karena mungkin tadi tidak mampu mengikuti inovasi ya, perkembangan zaman saat ini tentunya harus kita ikuti dengan kemampuan-kemampuan keahlian-keahlian di bidang digitalisasi tadi tentunya. Keren keren sekali. ya, keren ya. Kita jadi tercengang nih, Tercengang. Bapak dosen. Kita Iya. ada berapa SKS ini Bang Benar, Azril? Nur Hasanah. Iya juga. Karena mengingat kita ini kan masih kaum milenial yang pastinya membutuhkan informasi Benar. yang bentuk-bentuk inovasi terhadap Tentunya penyebaran akurat juga. Iya, Ya, tidak terhadap hoax. penyebaran informasi ini. Meski pemilu hadir, kita juga harus mampu menarik peluang yang ada ya Nur Hasanah. Karena dengan seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Sunarji ya, terkait dari skill ini kalau kita tidak selalu mengupgrade ya, kita bakalan luntur nih oleh zaman. Iya. Tidak bakalan bisa trending ya, Iya, menjadi betul. orang nomor 1 ya Pak ya. Iya, betul. Kita jadi di bawah-bawahnya gitu. Jadi dengan kalau kita terus upgrade skill ya, terus belajar ya, nggak boleh berhenti seperti yang dikatakan oleh Bang Azril, maka kita bisa mengikuti perkembangan Betul, zaman, iya. apalagi di era digitalisasi seperti sekarang ini ya, luar biasa sekali. Luar biasa sekali memang kalau kita berbicara tentang peluang UMKM ini. Lantas Pak Sunarji, mungkin menjadi informasi yang penting sangat bagi masyarakat ini, bagaimana nantinya masyarakat mengubah mindset mereka ini dari pemilu 2024 ini menjadi peluang yang sangat berpotensi untuk memajukan kehidupan mereka, baik itu pasca maupun setelah nanti tidak ada lagi pemilu di akhirnya. Seperti apa ini Pak menurut Anda? Ya, tentunya Selain upgrade skill tadi. ya tentunya kita harus ya dalam hidup kita ya untuk menuju kesuksesan itu tentunya ada ikhtiar dan doa. Benar kan? sekali. Jadi ikhtiar dan doa ini artinya kita menanamkan dalam diri kita harus terus bersungguh-sungguh ya. Kalau kita mungkin manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Akan mendapat. Nah, jadi bagaimana kita dengan usaha-usaha kita maksimal kita, kreativitas kita,
dan tentunya mampu kita menangkap peluang tersebut, ini tidak akan tenggelam di perkembangan zaman. Sehingga paling tidak dengan di era digitalisasi ini yang menjadi poin penting kita dalam untuk kita betul-betul memanfaatkan segala momentum ini tentunya. Makanya ya apapun bisnis kita tersebut akan menjadi peluang bagi kita sendiri kalau kita pandai memanagenya, ya, mengaturnya, mengelolanya. Ini menjadi hal yang sangat baik saya kira untuk generasi Z dan tentunya para pelaku UKM untuk mengembangkan bisnis-bisnis baru nantinya ke depan. Nur Hasanah minat untuk jadi pebisnis pada momentum pemilu ini? Iya. Cocok kita tanyakan. Cocok nih. Sepertinya tertarik sih dengan apa yang sudah dikatakan. Salon ya. kecantikan. Lawan kecantikan. Bisa Salon jadi. kecantikan ya. Iya, bisa juga juga kan. Iya. Tapi nggak boleh jadi calegnya ya Pak ya. Iya, Udah nggak. ketinggalan Pak. Iya dah. Daftar lagi. Paling tidak calon-calon calegnya nanti di caleg zaman ini dihiasi kan. Oh, baik, luar biasa sekali ya. Ini tentunya yang dikatakan oleh Pak Sunardi ini sangat benar sekali, apalagi generasi Z ya, Gen Z sekarang ini harus bisa nih mulai dari sekarang. Kalau ada lagi kesempatan, masih ada sebulan lagi nih menuju pemilu, upgrade terus skill ya, masih ada kesempatan untuk bisa terus bertahan ya di era sekarang ini dan tentunya nanti di pasca pemilihan umum. Ya, benar sekali. Itu yang menjadi poin hangat untuk kita bisa sampaikan dan juga kita tanyakan kepada pemirsa melalui Pak Sunardi ini. Pak, melihat yang terakhir mungkin menjadi informasi penutup kita ini, apa yang menjadi saran dan juga penyampaian informasi yang penting dari Anda untuk melihat peluang-peluang bisnis yang akan lahir di pemilu 2024 ini hingga netralitasnya juga tercipta, singkat dan padat, khususnya kaum milenial kita agar tidak terprovokasi adanya hoax. Iya. Terkait tentunya kita momentum pilpres, pileg yang akan berjalan, tentunya kita harapkan tentunya bagaimana yang disampaikan oleh Bang Ajril tadi, harus ada kita menghindari hoax-hoax ya, jangan sampai kita cepat terprovokasi dengan hal yang bersifat negatif. Ya tentunya kita harus melek digitalisasi juga lah Untuk informasi UMKM ya? tadi, untuk UMKM tadi. Dan tentunya kita harus ada memang ya kemungkinan kalau kita lihat kan sekarang ini calon wakil presiden kan dari presiden sekarang gitu ya. Artinya juga mungkin terkait dengan PNS tentu juga perlu netralitas di sana, dijunjung tinggi. Tentunya kalau kita udah netralitas ini menjadi junjung tinggi, akan lahirlah juga kedamaian ya di dalam pemilihan umum kita ini tentunya. Karena salah satu kita lihat kualitas dari pemilu ini adalah bagaimana dilihat dari partisipasi politik warga negara Indonesia untuk memilih. Persentasenya harus betul maksimal. Paling tidak target dari secara nasional itu minimal 77% harus ada pemilihnya tersebut untuk bisa melakukan hak suaranya. Baik, kami ucapkan terima kasih atas informasi yang telah diberikan oleh narasumber kami, Pak Sunardi Harahap MM, yang telah memberikan kontribusi banyak terhadap pemikiran dia terkait tema menarik kami, yakni peluang UMKM jelang pemilu 2024. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada pemirsa yang sudah menyaksikan acara Markompur dari awal hingga detik ini. Untuk itu saya Nur Hasanah dan rekan saya Muhammad Azlan Stion, terima kasih atas atensi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan terimalah persembahan yang terakhir ini.